Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya antum semuanya? Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Para santri yang dirahmati Allah, sebelumnya mohon maaf, pada pertemuan kemarin kita tidak bisa langsung menyampaikan materi di bab yang akan kita bahas hari ini, berhubung terkendala dari jaringan internet. Dan awalnya setelah itu saya ingin menyampaikan langsung atau setelah lancar mau meng-sharekan, tetapi takutnya mengganggu pada pelajaran yang lain. Akhirnya saya diundurkan di pelajaran ilmu kalam pada pertemuan kali ini. Baik para santri semuanya, kita akan membahas pembahasan di pertemuan hari ini, yaitu membahas terkait dengan bab 4, bab 5 ya, itu terkait dengan pemikiran kalam ulama modern. Para santri yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, ada pengantar di bab 5 ini, yaitu terkait dengan sepeninggal Nabi dan para sahabat, bukan berarti hilang semua ajaran kebenaran di dunia ini. Mereka tetap hidup di antara kita, karena sepeninggal mereka tetap hidup generasi-generasi selanjutnya. Para pewaris Nabi, para ulama yang dikenang karena kontribusi mereka akan tauhid. Mereka berjuang melawan keangkuhan, mereka berjuang melawan kesombongan, dan juga mereka berjuang melawan kelemahan berpikir yang merajalela dalam umat Islam. Walaupun jalan yang ditempuh mereka sangat rumit, penuh ujian, penuh cobaan, rintangan, tantangan, tetapi tidak meluluhkan cita-cita mereka, yaitu tegaknya tauhid Islam, tegaknya kalimatullah, dan sejahteranya masyarakat umumnya. Baik, kita akan lanjutkan tujuan pembelajaran di bab 5 ini. Pertama, santri dapat membandingkan pemikiran Muhammad Abduh, Said Ahmad Khan, dan Muhammad Iqbal. Yang kedua, betapa pentingnya meyakini kekuatan akidah setelah memahami pemikiran Muhammad Abduh, Said Ahmad Khan, dan Muhammad Iqbal. Yang keempat, yang ketiga, meyakini kebenaran aliran dengan objektif setelah mempelajari dalil-dalil dan argumentasi dari pemikiran ulama modern tersebut. Keempat, menunjukkan perilaku yang positif setelah memahami pemikiran dalam kalam, yaitu Muhammad Abduh, Said Ahmad Khan, dan Muhammad Iqbal. Yang kelima, membiasakan diri berargumentasi, berpikir kritis, berpikir visioner sebagai implementasi dari pemahaman tentang pemikiran bangsa dalam pergaulan dunia ulama tentang ilmu kalam. Pemikiran kalam ulama modern. Ada beberapa tokoh, diantaranya adalah 3 tokoh yang akan kita tampilkan, yang kita bahas, yaitu tokoh yang pertama Muhammad Abduh, kedua Said Ahmad Khan, yang ketiga adalah Muhammad Iqbal. Yang pertama adalah pemikiran Muhammad Abduh tentang alam, manusia, akal, wahyu, kebebasan manusia dan fatalisme. Yang keenam tentang sifat-sifat Tuhan. Yang ketujuh tentang perbuatan Tuhan. Yang kedelapan adalah tentang iman. Inilah 8 objek yang dibahas oleh Muhammad Abduh. Yang pertama adalah terkait dengan alam. Menurut Muhammad Abduh, alam itu terbagi kepada 2. Ada alam abstrak. Alam abstrak adalah alam di mana Allah menciptakan, ada yang disebut dengan alam kubur. Alam kubur ini adalah alam di mana manusia setelah mati itu masuk pada proses alam kubur, atau yang disebut dengan alam barzah. Yang kedua, menurut Muhammad Abduh, adalah alam barzah itu juga masuk kepada alam abstrak. Yang ketiga adalah alam gaib. Alam gaib di mana manusia tidak bisa melihat
dengan panca indera. Apakah dan siapakah yang ada di hadapan mereka? Siapakah yang mengganggu mereka? Dan lain sebagainya. Itu berkaitan dengan alam gaib, alam di mana manusia tidak melakukan penglihatan dengan panca indera. Tetapi alam ini tetap ada walaupun tidak bisa dilihat oleh panca indera. Itu adalah alam abstrak. Yang kedua adalah alam nyata. Alam nyata itu terbagi kepada 3. Ada yang disebut dengan alam tumbuh-tumbuhan, alam hewan, dan juga alam manusia. Alam hewan adalah alam di mana memiliki hubungan dengan Tuhan melalui penciptaan, penerimaan, hayat, dan insting. Mereka diciptakan oleh Tuhan dari mulai penciptaan dan kemanfaatan mereka. Kedua adalah alam tumbuhan, di mana tumbuhan-tumbuhan Allah ciptakan memiliki hubungan dengan Tuhan melalui penciptaan penerimaan hayat dan juga memiliki penciptaan yang berguna bagi manusia. Yang ketiga ada alam manusia. Ini menurut Muhammad Abduh. Ketiga adalah alam manusia, alam di mana manusia saling berhubungan dengan manusia yang lain, menggunakan insting, menggunakan ciptaan yang Allah ciptakan dalam jasad manusia, dan juga manusia bedanya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, menurut Muhammad Abduh, alam terbagi kepada 2, ada alam abstrak dan alam nyata. Kemudian Muhammad Abduh mengomentari terkait dengan manusia. Menurut Muhammad Abduh, manusia itu ada yang disebut dengan manusia awam dan manusia khawas. Manusia awam maksudnya adalah manusia yang tidak mampu menggunakan akalnya secara maksimal, atau manusia yang hanya dianugerahi akal secara sederhana oleh Tuhan, hingga pemahaman tentang wahyu sebatas informasi saja. Yang kedua adalah manusia khawas, yaitu manusia yang dianugerahi oleh Tuhan, memiliki kelebihan akal, atau manusia yang mampu menggunakan akal secara maksimal, sehingga pemahaman tentang wahyu selain sebagai informasi juga sebagai konfirmasi. Inilah bedanya manusia awam dan juga manusia khawas. Kalau kita simpulkan, manusia awam itu adalah manusia yang tidak memiliki kecerdasan yang tinggi. Kalau manusia yang khawas itu memiliki bakat dan juga kecerdasan dan memiliki wawasan tentang keilmuan, khususnya adalah keilmuan-keilmuan yang berkaitan dengan agama Islam. Selanjutnya, akal menurut Muhammad Abduh. Menurut Muhammad Abduh, ada 2 persoalan pokok yang menjadi fokus utama pemikiran Muhammad Abduh terkait dengan akal. Pertama adalah terkait dengan Tuhan dan sifat-sifatnya, kemudian keberadaan hidup di akhirat, kemudian kebahagiaan jiwa di akhirat tergantung pada upaya mengenal Tuhan dan berbuat baik atau berbuat buruk. Jadi, menurut Muhammad Abduh, akal memiliki kemampuan dan kemanfaatan dalam penciptaannya. Pertama, menurut Muhammad Abduh, akal memiliki manfaat untuk bisa mengetahui Tuhan dan sifat-sifat Tuhan tersebut. Tentunya, ketika kita ingin mengetahui Tuhan, harus dibarengi dengan kekuatan akal untuk bisa melengkapi kesempurnaan dari Tuhan dan juga sifat-sifat yang ada di dalam Tuhan tersebut. Yang kedua adalah fungsi akal itu bisa mengetahui keberadaan hidup akhirat, keberadaan hari akhirat nanti itu bisa ditentukan dan juga diketahui oleh akal, walaupun memang akal terbatas dari segi
hal yang harus dipikirkan kalau seandainya akal itu berbenturan dengan wahyu. Tentunya wahyu memang merupakan panglima dalam mengarahkan akal terkait dengan akhirat. Yang ketiga adalah kebahagiaan jiwa di akhirat bergantung pada upaya mengenal Tuhan dan berbuat baik ataupun berbuat buruk. Ketika manusia akan menghadapi hari akhirat, tentu manusia harus bisa menentukan apakah ingin mendapatkan tempat yang baik di akhirat, tentu dengan melakukan perbuatan baik. Kalau seandainya akal menentukan ingin melakukan perbuatan buruk, maka tentunya tempat kebahagiaan tidak akan bisa terasakan. Justru tempat yang jadi kesusahan manusia di akhirat akan menjadi tempat yang selamanya bagi orang-orang yang melakukan keburukan. Ini yang melakukan adalah dan menentukan adalah akal. Akal yang berperan terkait dengan masa depan manusia dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Yang selanjutnya, Muhammad Abduh mengatakan bahwa terkait dengan wahyu, menurut Muhammad Abduh, wahyu memiliki peran yang pertama menginformasikan terkait dengan kehidupan manusia di alam fisik. Wahyu berperan menolong manusia. Wahyu berperan menolong akal. Wahyu berperan menginformasikan apa-apa yang bisa dimanfaatkan oleh manusia ketika manusia diberikan kenikmatan di alam fisik atau di alam dunia ini. Dengan wahyu, manusia bisa merasakan kenikmatan, merasakan kenikmatan dari Tuhan. Dengan wahyu, manusia diajarkan kejujuran. Dengan wahyu, manusia dididik untuk melakukan kebenaran-kebenaran. Dengan wahyu, manusia memiliki sifat bertanggung jawab, menepati janji, dan sifat-sifat yang lainnya. Itu peran wahyu dalam kehidupan manusia di alam fisik. Yang kedua, mengetahui kehidupan alam akhirat. Jadi pokok dari tentang akhirat itu tergantung dari wahyu. Wahyu yang lebih utama menyampaikan tentang peristiwa-peristiwa akhirat, kehidupan di alam akhirat. Ketika wahyu menyampaikan akan adanya poin akhirat, hari akhirat, ini adalah sebuah informasi yang bisa disampaikan kepada manusia akan keyakinan kedatangan atau adanya hari akhirat. Yang ketiga, fungsi dari wahyu adalah dapat menolong akal dalam menyempurnakan pengetahuannya. Itu kita bisa betul-betul memahami bahwa akal yang Allah ciptakan tetap memiliki keterbatasan. Ini keterbatasan mengenai tentang Tuhan, sifat-sifat Tuhan, kewajiban-kewajiban manusia pada Tuhan, kebaikan dan juga terkait dengan kejahatan. Tentunya wahyu memberikan bimbingan, pedoman agar akal sesuai dengan track yang Allah tentukan. Yang keempat adalah wahyu menguatkan pendapat akal melalui kesakralan dan keabsolutan yang dimiliki oleh wahyu. Wahyu bisa menguatkan akal yang Allah ciptakan. Kemudian pembahasan Muhammad Abduh terkait dengan kebebasan manusia dan juga fatalisme. Apa itu fatalisme? Fatalisme adalah seseorang sudah dikuasai oleh takdir, tidak bisa mengubahnya. Manusia tidak berdaya untuk melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Itu pula tidak memiliki untuk mempengaruhi masa depannya atau hasil dari upaya yang telah dilakukannya. Itu adalah fatalisme.
Selanjutnya, terkait dengan kebebasan. Menurut Muhammad Abduh, kebebasan ada 3. Yang pertama adalah manusia bebas menentukan nasibnya sendiri. Ini dalam arti ketika sebuah takdir itu terjadi tergantung dari manusia menentukan nasibnya sendiri. Contohnya adalah ketika kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Ini adalah jalan untuk menentukan bahwa masa depan kalian itu adalah sebagai orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang intelek, orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas, yang nantinya masa depan antum semuanya bisa lebih baik lagi. Tapi kalau sebaliknya, kita malas, kita menyimpulkan atau menentukan jalannya, belajarnya malas, tidak mau belajar, dan lain sebagainya, akhirnya nasib kita itu sesuai dengan apa yang telah kita lakukan hari ini. Nah, itu adalah manusia bebas menentukan nasibnya sendiri. Dalam arti bukan Allah yang menentukan, kata Muhammad, tetapi manusia itu sendiri yang menentukan bagaimana dan apa yang antum ataupun kita tentukan hari ini dan untuk masa depan. Yang kedua, menurut Muhammad Abduh, terkait dengan kebebasan manusia, manusia mampu memilih sesuai dengan keinginan sendiri. Kita mau memilih siapa? Contohnya, ketika kita ditakdirkan menikah, kita tentu seorang laki-laki ataupun seorang perempuan bisa menentukan siapa calon pendamping hidup kita. Bukan Allah, kata Muhammad, tapi manusia dulu yang memilih. Apakah dengan si A atau dengan si B. Tentu ini adalah sebuah pilihan yang kita tentukan untuk diri sendiri dan untuk di masa yang akan datang. Bisa saja manusia, seseorang ketika ada yang datang ke kita untuk meminang ataupun untuk dinikahi, kita bisa menerimanya atau memilihnya dengan karakter-karakter dan indikator dari seseorang tersebut. Tetapi juga bisa memilih untuk tidak menerima. Itu adalah kebebasan manusia untuk memilih. Yang ketiga, menurut Muhammad Abduh, adalah terkait dengan segala perbuatan berdasarkan keinginan manusia. Kalau kita ingin berbuat kesalahan, kalau kita ingin berbuat kebaikan, itu tergantung dari keinginan manusia itu sendiri. Ketika manusia ingin berbuat baik, ketika manusia ingin berbuat amal soleh, tentu adalah berdasarkan keinginan manusia itu sendiri. Ataupun sebaliknya, ketika melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan, itu adalah berdasarkan keinginan manusia itu sendiri, bukan berdasarkan dari di luar manusia. Jadi kalau seandainya kita menyalahkan karena Tuhan yang menghendaki dan mengizinkan seseorang berbuat maksiat, itu tidak. Kata Muhammad Abduh, segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia berdasarkan keinginan, keputusan yang dilakukan manusia itu sendiri. Itu menurut Muhammad Abduh terkait dengan kebebasan manusia. Nah, fatalisme, Muhammad Abduh tetap mengatakan bahwa itu tidak bisa dirubah. Fatalisme itu adalah satu hal yang memang kemampuannya seperti itu. Ketika seseorang IQ-nya seperti itu, ya IQ-nya seperti itu. Ketika seseorang dalam menerima ilmu dengan bisa dikatakan telat mikir atau tell me, itu adalah bagian dari fatalisme. Ini kemampuan yang Allah takdirkannya seperti itu, tidak bisa dirubah. Atau seorang perempuan tidak mungkin menjadi seorang laki-laki, dan begitu pun sebaliknya, seorang laki-laki tidak mungkin menjadi seorang perempuan. Itu adalah fatalisme. Kemudian Muhammad Abduh membahas terkait dengan sifat-sifat Tuhan. Menurut Muhammad Abduh,
sifat-sifat Tuhan itu ada 5 pemikiran yang beliau sampaikan. Utama adalah kehendak mutlak Tuhan. Kehendak mutlak Tuhan itu dalam arti yang lain adalah hukum alam atau sunnatullah, memberikan Tuhan kepada manusia, menjadikan manusia memiliki kebebasan dan kemampuan dalam melakukan dan mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Mulai sunnatullah ini kita ditetapkan pula sebagai ketetapan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi sifat-sifat Tuhan itu ada yang dikehendaki mutlak oleh Tuhan. Kedua adalah keadilan Tuhan. Tuhan pasti memiliki keadilan. Tuhan memiliki sifat adil. Menurut Muhammad Abduh, keadilan Tuhan bukan hanya dari segi kemasempurnaannya, tetapi juga dari pemikiran nasional manusia, bahwa alam diciptakan untuk kepentingan manusia dan tidak ada ciptaan Tuhan yang tidak membawa manfaat bagi manusia. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi, segala sesuatu yang ada di langit, itu adalah kemanfaatan untuk manusia itu sendiri. Dan Allah memberikan seadil-adilnya kepada siapapun yang Allah ciptakan. Tidak hanya kepada orang-orang beriman saja, tetapi semua, bahkan orang yang tidak beriman pun mendapatkan kemanfaatan dari ciptaan yang Allah ciptakan di alam dunia ini. Yang ketiga adalah atroforisme, atau yang disebut dengan manusia wujud, atau penyamaan bentuk fisik dengan manusia yang lainnya. Muhammad Abduh memberikan kekuatan besar pada akal berpendapat bahwa tidak mungkin esensi dan sifat-sifat Tuhan mengambil bentuk tubuh atau ruh makhluk dalam dunia ini. Karena Tuhan termasuk ke dalam alam ruhani, rasio tidak dapat menerima pahaman bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat jasmani. Menurut Muhammad Abduh, bahwa apa yang disampaikan, apa yang diberikan dengan ketetapan dari bentuk manusia yang Allah ciptakan, itu memiliki fitrah masing-masing, dan perwujudan dari perwujudan bentuk manusia yang berbeda-beda, fisik manusia yang berbeda, tergantung dari kalangan masyarakat diciptakan sendiri. Contohnya adalah Allah menentukan bahwa perwujudan manusia bentuk itu ada di setiap ras ataupun golongan ataupun tempat-tempat tertentu. Ada suku Arab, ada suku Barat ataupun kaum Barat ataupun kaum Timur Tengah, ya, orang-orang Timur Tengah ataupun orang-orang yang ada di Asia, itu berbeda-beda bentuk dan juga fisiknya. Itu adalah kemahagungan dari sifat-sifat Tuhan. Kemudian sifat-sifat Tuhan juga itu dapat melihat Tuhan. Menurut Muhammad Abduh, bahwa orang yang percaya pada tanzih, keyakinan bahwa tidak ada suatu pun dari makhluk yang menyerupai Tuhan, bahwa Tuhan tidak dapat dilukiskan dengan gambar ataupun dijelaskan melalui kata-kata. Jadi menurut Muhammad Abduh, seseorang ketika mengatakan bisa melihat Tuhan, itu tidak mungkin, karena Tuhan tidak bisa dilukiskan oleh manusia. Tuhan tidak bisa digambarkan oleh manusia, bahwa Tuhan sebetulnya adalah perwujudan dari yang Tuhan itu sendiri ada, dan tidak mungkin manusia bisa menggambarkan baik dengan panca indera ataupun dengan sarana-sarana yang lain yang dimiliki oleh manusia. Jadi menurut Muhammad Abduh, melihat Tuhan oleh manusia sungguh bukan hal yang tidak, ataupun melihat Tuhan itu tidak bisa dilihat oleh manusia ketika manusia berada di dunia. Tapi menurut Muhammad Abduh, nanti Tuhan akan bisa dilihat ketika di akhirat kelak. Yang kelima, menurut Muhammad Abduh, adalah terkait dengan firman Tuhan. Firman atau sabda Tuhan bagi Abduh tidak dapat menjadi sifat Tuhan dan tidak dapat diartikan lebih dari kata-kata yang diucapkan melalui lidah, sehingga Abduh mengatakan bahwa firman adalah ciptaan dan takdim,
bagi pandangan Mu'tazilah, fungsi bahwa takdim itu adalah sebagai pembimbing manusia dalam menuju kesempurnaan. Jadi selanjutnya, menurut Muhammad Abduh, perbuatan Tuhan menurut Muhammad Abduh ada 3 aspek yang beliau sampaikan. Pertama, Tuhan memiliki kewajiban pada manusia untuk menyelaraskan sesuai dengan sunnatullahnya. Jadi ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, tentu penciptaan manusia itu sendiri selaras dengan sunnatullah yang Allah ciptakan. Jika Allah menciptakan berjenis kelamin perempuan, maka Allah juga menyelaraskan sunnatullah, fitrah yang ada pada diri manusia berjenis kelamin perempuan tersebut. Tentunya adalah sunnatullah yang ada pada diri seorang perempuan tersebut, dan tentunya berbeda dengan sunnatullah yang ada pada kaum laki-laki. Yang kedua, menurut Muhammad Abduh, perbuatan Tuhan yang kedua adalah Tuhan juga melakukan perbuatan baik pada manusia. Segala yang Allah ciptakan, segala yang Tuhan ciptakan, itu kemanfaatannya untuk seluruh makhluk, untuk seluruh manusia. Tuhan tidak membeda-bedakan apakah orang tersebut telah beribadah kepada Tuhan ataupun manusia tersebut tidak beribadah kepada Tuhan, tidak menyembah kepada Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kebaikan-kebaikan, apa yang Tuhan berikan, yang Tuhan sampaikan ketika kenikmatan-kenikmatan tersebut merupakan bagian dari kenikmatan di alam dunia ini. Yang ketiga, perbuatan Tuhan menurut Muhammad Abduh, Tuhan pasti menepati janji dan juga ancamannya. Jika Tuhan menyampaikan dalam sabda-sabdanya, dalam dalil-dalilnya, terutama yang ada dalam Al-Quran terkait janji-janji kepada orang-orang yang Allah ciptakan, yang Allah perintahkan, khususnya kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang yang melaksanakan amal soleh, Tuhan pasti suatu saat di akhirat kelak akan menempati janji-janjinya. Dan yang kedua, Tuhan juga akan menempati janji kepada orang-orang yang diancam ketika melakukan hal yang dilarang oleh Tuhan. Nanti kelak di akhirat, janji-janji tentang ancaman tersebut Tuhan akan perlihatkan terkait dengan ancaman-ancaman yang Tuhan janjikan, yang Tuhan jelaskan di dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW. Itulah perbuatan Tuhan menurut Muhammad Abduh terkait dengan 3 aspek ini. Yang terakhir, menurut Muhammad Abduh terkait dengan keimanan. Iman menurut Muhammad Abduh bisa dikatakan al-ilm atau pengetahuan. Iman menurut Muhammad Abduh bisa juga dikatakan i'tikad, ya, atau kepercayaan. Iman menurut Muhammad Abduh bisa dikatakan yakin atau keyakinan. Artinya, pengetahuan yang dihasilkan akal melalui argumentasi yang kuat dan membawa jiwa seseorang menjadi tunduk dan menyerah kepada keimanan ataupun kekuatan yang Tuhan telah tentukan. Selain itu, Muhammad Abduh memandang bahwa iman terdiri dari atas 2 bentuk pokok. Pertama adalah iman taklidi dan juga iman hakiki. Iman taklidi adalah iman tradisional atau turun-temurun dari nenek moyang dan memiliki oleh golongan manusia yang awam. Ini iman taklidi ini memang dimiliki oleh orang-orang yang awam. Yang kedua adalah iman hakiki atau yang disebut dengan iman yang sebenarnya. Iman yang kedua ini adalah iman yang memiliki kesanggupan untuk mengetahui Tuhan dan alam gaib, dan memiliki oleh atau yang dimiliki oleh orang-orang yang berpengetahuan yang luas atau disebut dengan istilah manusia khawas.
Ini kata Muhammad Abduh terkait dengan iman. Ada iman yang hakiki, ada iman yang taklidi. Itulah para santri semuanya, menurut Muhammad Abduh terkait dengan pemikiran-pemikirannya tentang keimanan, buatan Tuhan, yang terkait dengan sifat-sifat Tuhan, kebebasan manusia, wahyu, akal manusia, dan juga tentang alam. Itulah pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Muhammad Abduh. Para santri yang dirahmati Allah, untuk pembahasan di pertemuan kali ini kita cukupkan sekian dulu. Allah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas kembali pemikiran-pemikiran ulama modern, diantaranya adalah pemikiran Said Ahmad Khan dan Muhammad Iqbal. Saya yang bisa sampaikan, mohon maaf karena kondisi saya kurang begitu sehat dalam menyampaikan. Mudah-mudahan kekurangan ini tidak mengurangi apa yang kita inginkan setiap pembelajaran kita di waktu-waktu yang saat ini atau sekali lagi mohon maaf atas kekurangan pertemuan kali ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.